Bagaimana kelanjutan proses pencarian 3 korban lainnya yang masih hilang? Selamat malam Mbak, untuk proses pencarian 6 korban mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang dihentikan sekitar pukul 18 karena lokasi tidak ada penerangan dan dikhawatirkan hujan di daerah atas akan membuat air semakin tinggi. Sampai tadi sore 3 jenazah sudah ditemukan dan sudah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suwondo. Gitu. Baik, 3 jenazah sudah berhasil ditemukan. Ini sudah ada identitasnya? Sudah berhasil diidentifikasi? Ya, identifikasi korban korban meninggal dalam kejadian itu atas nama Syifa, warga Pemalang, kemudian ada Rizka, warga Pemalang juga, dan Labib, warga Pekalongan. Ketiganya kini sudah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Suwondo, dan 1 jenazah atas nama Syifa sudah dibawa keluarganya pulang ke Pemalang untuk dimakamkan. Sementara 2 jenazah lainnya yaitu Rizka dan Labib masih menunggu keluarga menjemput di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo. Begitu, Mbak. Baik, Edi, ini masih ada 3 korban yang masih hilang. Kapan akan kembali dicari? Ya, masih ada 3 korban lagi, yaitu 1 berjenis kelamin perempuan dan 2 berjenis kelamin laki-laki. Proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi sekitar pukul 7 dengan menerjunkan 3 tim. 3 tim itu akan menyusuri di sekitar lokasi 6 mahasiswa KKN UIN ini tenggelam, dan 2 regu lain menyisir di lokasi berbeda untuk mencari kemungkinan jenazah sudah terbawa arus ke bagian hilir. Sementara untuk 9 rekan korban yang selamat saat ini masih berada di lokasi KKN, masih didampingi oleh teman-temannya, juga oleh dosen pembimbing yang kemungkinan akan ditarik ke kampus. Begitu, Mbak. Kalau untuk identitas dari 3 korban yang hilang sudah ada? Untuk korban 3 hilang masih dalam identifikasi, tapi petugas sudah mengantonginya. Tapi demikian masih belum dipastikan apakah yang bersangkutan atas nama tersebut. Gitu, Mbak. Edi, mungkin bisa diceritakan seperti apa kronologi lengkapnya dari awal korban bisa hanyut begitu? Ya, menurut informasi dari petugas BPBD dan warga sekitar, jadi sekitar pukul 1 siang ada 15 mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang bertugas di Desa Getas bermain air di sekitar lokasi. Lokasi tersebut memang digunakan oleh wisata tubing, tapi wisata tersebut ditutup karena curah hujan yang masih tinggi sehingga dikhawatirkan terjadi air bah. Kemudian 6 mahasiswa turun ke sungai untuk bermain air tanpa alat pelampung ataupun ban. Setelah itu beberapa selang waktu kemudian air bah datang dari wilayah selatan, yang wilayah selatan diguyur hujan deras, walaupun di lokasi kejadian tidak turun hujan. Ke-6 mahasiswa tersebut langsung tergulung air deras sehingga 9 rekan lainnya tidak bisa menyelamatkan. Demikian, Pak. Baik, berarti bisa disimpulkan bahwa di lokasi itu tidak hujan sama sekali, tapi tiba-tiba ada banjir bandang begitu ya, Edi? Ya, jadi lokasi tersebut memang tidak turun hujan, tapi di bagian selatan turun hujan lebat. Nah, sesaat setelah kejadian air bah datang di lokasi kejadian, gerimis sudah mulai datang pas proses pencarian, sehingga sekitar pukul 6 sore proses pencarian dihentikan karena minim penerangan dan dikhawatirkan air bah akan kembali terjadi karena masih terjadi hujan di bagian selatan. Gitu, Pak. Baik, Edi, terima kasih atas laporan Anda. Kita doakan bersama semoga 3 korban yang hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih, Edi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. JPL-nya kenapa? Rekaman video amatir merekam kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Bangunkarta dengan minibus dan 2 sepeda motor di perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. JPL-nya kenapa?
Kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur ke barat menabrak minibus dan 2 sepeda motor yang sedang melintas di perlintasan kereta api Prambanan, Sleman. Akibatnya benturan keras terjadi dan membuat kendaraan tersebut terseret dan terlempar beberapa meter. Sedangkan kereta api Bangunkarta masih bisa melanjutkan perjalanan meski sempat berhenti beberapa saat. Dalam insiden itu sebanyak 3 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sedangkan pengemudi minibus beserta penumpangnya sejumlah 4 orang menderita luka-luka. Kendaraan dari utara ke selatan. Pertama adalah truk, terus kemudian mobil merah. Nah, untuk kronologisnya ini kita masih melakukan penyelidikan, jadi belum bisa kita informasikan sebenarnya bagaimana posisi palang pintu itu, terutama ketika kereta itu lewat. Nah, untuk korban itu ada 7 orang. Pasca kejadian perlintasan kereta api wilayah Prambanan, Sleman. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta merekomendasikan artis Onadio Leonardo atau Onat untuk direhabilitasi terkait narkoba sesuai dengan permohonan keluarga. BNNP Jakarta menyetujui asesmen Onat lantaran sang artis tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat jaringan pengedar. Rencananya Onat akan direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif Onat menggunakan narkoba karena memiliki masalah pribadi. Sementara itu pihak polisi juga menyebut Onat masih berstatus sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang hanyut saat bermain di sungai di Kendal, Jawa Tengah. 3 ditemukan tewas, sementara 3 lainnya dalam pencarian. Lokasi sangat sulit, terjal, masih tinggi. Ya, menurut saksi mata sebelumnya pada Selasa sore, 15 mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang sedang asik bermain air di Sungai Ringin, Desa Getas. Tiba-tiba para korban dihantam banjir bah dari arah atas. Terjangan banjir mengakibatkan 6 mahasiswa hilang terseret banjir, sementara 9 lainnya selamat. Tim gabungan dari BPBD Kendal dibantu relawan menemukan 3 korban hanyut atas nama Rizka Amalia, Syifa Nadilah, dan Muhammad Labib Rizki dalam keadaan meninggal dunia. Sementara pencarian 3 korban lain akan dilanjutkan Rabu pagi karena minimnya penerangan. Di awal itu kejadiannya jam 1:30. Ada teman-teman dari KKN UIN yang bermain di area tubing genting dan tidak tahu bahwa di wilayah atasnya terjadi hujan deras sehingga muncul air bah yang turun. Informasi berapa orang yang turun ke sungai? Informasi ada 15 orang, tapi yang hanyut ada 6 orang, 6 orang 3 laki-laki dan 3 perempuan. Sementara yang berhasil kita ketemukan 2 perempuan dan 1 laki-laki.